Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Putri dari kelas 2B Prodi 3 Akuntansi. Baik, jadi pada kali ini itu kita akan bahas tentang clearing, RTGS, BIFAS, dan transfer. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu clearing. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi apa yang kita tahu sih tentang clearing? Meski kita sering bertransaksi lewat bank, kita mungkin belum memahami salah satu metode transfer yang banyak digunakan ini, yaitu clearing. Baik itu bidang perbankan ataupun keuangan. Jadi clearing memiliki peran penting. Oleh sebab itu, mempelajari pengertian clearing dari dasarnya cukup penting. Nah, jadi clearing itu menggambarkan proses penyelesaian transaksi keuangan yang harus dilalui. Meskipun membayar barang dengan cek kertas semakin jarang. Ini bisa menjadi salah satu contoh clearing yang paling mudah untuk dipahami. Jadi, ketika pembeli membayar penjual dengan cek, penjual menyerahkan cek ini ke rekening banknya. Kemudian diperlukan beberapa hari agar cek dibersihkan dan dana muncul di rekening. Lalu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2005, pengertian clearing adalah pertukaran warakat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya itu diselesaikan pada waktu tertentu. Lalu di sisi lain, KBBI menyebutkan bahwa clearing atau pengertian clearing adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga pembayaran antar bank yang dilakukan dengan cara memindahkan saldo pihak satu kepada pihak yang lain yang berhak. Jadi supaya lebih mudah dipahami, kesimpulannya itu adalah clearing ini dapat dikenali sebagai proses transfer yang sedikit berbeda dari proses transfer biasa melalui mesin ATM. Hal ini disebabkan oleh proses transfer clearing yang membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 2-3 hari. Jadi secara lebih khusus, clearing itu sering digunakan dalam perdagangan. Ketika pembeli membeli sekuritas, opsi ataupun futures, proses clearing dapat memvalidasi transaksi. Lembaga clearing akan memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk menyelesaikan pembelian dan transfer dicatat sebelum dana dikirimkan ke rekening pembeli. Lalu setelah kita memahami pengertian clearing dan menilainya, waktunya kita menyelami manfaat dari transaksi yang satu ini. Jadi apa aja sih manfaat? Mari kita simak sama-sama. Jadi transfer dana oleh sistem layanan jadi lebih mudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional meningkat. Ini akan memudahkan kedua belah pihak, yaitu nasabah ataupun pihak lain yang terkait, melalui rekening pribadi maupun perusahaan. Nasabah dapat melakukan pengiriman uang atau transaksi lain dalam jumlah besar karena adanya layanan peningkatan yang luas. Lalu selanjutnya itu adalah proses clearing. Jadi sebagai informasi, proses yang sama berlaku untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi antara dua atau lebih bank atau lembaga lain, baik cek kertas atau transfer elektronik. Transaksi ini harus direkonsiliasi melalui proses clearing. Jadi lembaga clearing independen memfasilitasi proses ini lalu memastikan sistem yang lebih aman. Dibandingkan dengan metode lain, metode clearing membuat proses transfer sejumlah uang menjadi lebih lama secara umum, yaitu sekitar 2 atau 3 hari. Apa sebabnya? Jadi ini itu dikarenakan pihak bank akan memastikan ketersediaan saldo dalam rekening pengirim terlebih dahulu. Tak hanya 2 atau 3 hari, durasi ini pun hanya berlaku untuk hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat. Meski begitu, tak menutup kemungkinan pengiriman uang akan menyita waktu lebih lama jika dilakukan
pada hari Jumat, sebab kegiatan akan terpotong hari libur dan pihak bank baru akan memeriksa pada hari Senin minggu selanjutnya. Lalu contohnya itu jika kita melakukan transfer sejumlah uang dengan nilai cukup besar menggunakan clearing pada hari Senin, uang tersebut setidaknya akan diterima pihak penerima pada hari Rabu atau Kamis. Namun jika kita mentransfer pada hari Jumat, bisa saja uang tersebut baru akan sampai pada Selasa atau paling lambat Rabu. Jadi sudah bisa dipahami bukan bahwa meski dapat digunakan untuk mengirim uang, tapi mode clearing ini tidak tepat untuk digunakan saat kita keburu-buru atau pembayaran cepat. Misalnya aja untuk membayar belanjaan online, tagihan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis clearing. Jadi yang pertama itu adalah clearing umum. Jadi jenis clearing umum ini umumnya itu dipakai dalam perhitungan wakaf perbankan. Adapun proses pelaksanaan maupun pengaturan sistemnya diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak berwenang. Lalu ada clearing lokal. Jadi untuk clearing lokal, perhitungan warkatnya itu dilakukan secara antar bank. Hanya saja ketentuan yang berlaku diatur oleh daerah, seperti yang sudah ditetapkan sejak sebelumnya. Lalu selanjutnya itu adalah clearing antar cabang. Jadi clearing lokal menjadi salah satu sarana perhitungan utang piutang, surat berharga, atau transfer uang yang digunakan secara khusus untuk bank yang berada dalam cakupan suatu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya yakni seluruh perhitungan dari kantor bank cabang akan dikumpulkan. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke sistem clearing. Jadi yang pertama itu sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Jadi sistem pada metode clearing ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama itu adalah debit dan kredit. Jadi berlaku pada nasabah yang berada di wilayah clearing dan ditujukan untuk nasabah lain di seluruh Indonesia. Proses transfer harus dalam mata uang rupiah dan memakai data keuangan elektronik atau DKE. Penyelenggaraan clearing nasional akan melaksanakan proses perhitungan LLG. Lalu sistem yang terdapat dalam warkat clearing. Selain dua sistem clearing yang ada di atas, ada juga sistem yang terdapat dalam warkat clearing. Jadi yang pertama itu adalah sistem manual. Jadi suatu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang melaksanakan proses clearing secara manual oleh setiap peserta, mulai dari membuat dilihat saldo clearing hingga pemilihan wakafnya. Lalu adalah sistem semi-otomatis. Lalu ada sistem otomatis dan juga ada sistem clearing elektronik. Lalu untuk mekanisme clearing manual, dalam melakukan mekanisme clearing manual, terdapat setidaknya dua tahapan yang harus dilalui setiap peserta. Jadi pertama itu clearing penyerahan dan kedua itu clearing pengembalian. Dalam hal ini, setiap peserta itu wajib melakukan kedua rangkaian tersebut hingga pihak penyelenggara menyatakan clearing selesai dengan mengirimkan wakil pesertanya. Adapun inilah penjelasan clearing penyerahan dan pengembalian. Jadi untuk clearing penyerahan dalam mekanisme pertama ini terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor peserta ataupun tempat penyelenggaraan. Jadi setiap peserta akan memberikan warkat berupa warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Jadi warkat debit keluar sendiri merupakan warkat yang disetorkan nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Sementara warkat kredit keluar merupakan warkat yang mana beban dari keuntungan dan rekening nasabah lain akan disalurkan rekening nasabah yang menyetorkan. Lalu ada clearing pengembalian. Jadi mekanisme clearing satu ini itu melibatkan warkat clearing berupa warkat debit masuk dan warkat debit keluar. Kedua warkat ini diterima oleh peserta. Adapun warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan peserta atas beban nasabah bank yang menerima warkat ini. Sementara itu warkat kredit untuk warkat kredit masuk adalah sebaliknya, itu warkat diserahkan peserta lain untuk keuntungan dan kepentingan nasabah bank yang menerima warkat itu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah BIFAS.
Jadi dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, BIFAS atau BIFAS itu adalah sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara efisien, real time, aman, dan tersedia setiap saat selama 24 jam. Jadi BIFAS ini pertama kali diperkenalkan ke publik sejak 21 Desember 2021 sebagai pengganti sistem clearing nasional Bank Indonesia. Jadi di samping itu hadirnya BIFAS juga turut mendukung pembayaran nasional dan integritas ekonomi keuangan digital yang lebih mudah dan cepat secara end-to-end. Lalu apa sih objektif function pengembangan BIFAS? Jadi yang pertama itu BIFAS dibangun dalam rangka mendukung konsolidasi industri sistem pembayaran nasional dan integritas ekonomi keuangan digital secara end-to-end. Lalu kebijakan BIFAS merupakan national driven yang sejalan dengan peraturan Bank Indonesia, sistem pembayaran, dan PBI penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran atau PIP dan PDI penyedia jasa pembayaran serta prinsip SP yang mudah, aman, dan andal. Lalu pengembangan BIFAS selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran untuk mendukung terciptanya ekosistem yang integrasi, interoperable, dan interconnected. Jadi apa sih manfaat BIFAS bagi industri dan masyarakat? Jadi saat ini layanan SKNDI ataupun BRTJS terbatas pada jam operasional tertentu, layanan online 24/7. Saat ini terdapat batasan nilai transaksi tersebut dan juga masih terdapat keterbatasan akses e-channel atau mobile dan internet banking. Lalu untuk value proposition BIFAS adalah real time 24/7 atau real time di bawah bank dan nasabah serta tersedia setiap saat. Lalu lengkap yaitu untuk melayani berbagai instrumen dan kanal pembayaran. Lalu secure yaitu dilengkapi dengan fitur cloud, reception, dan AML. Lalu efisien penggunaan proxy address itu sebagai alternatif nomor rekening. Lalu apa saja sih fitur dari BIFAS? Jadi fitur BIFAS antara lain itu mencakup operasional setiap saat, dana diterima secara real time oleh nasabah dan bank, melayani transfer kredit dan debit, dapat menggunakan proxy address, lalu sebagai pengganti nomor rekening dan notifikasi kepada nasabah secara otomatis, fraud detection system dan anti money laundering. Lalu kapan sih BIFAS mulai diimplementasikan? Jadi BIFAS akan diimplementasikan secara bertahap mulai Desember 2021 dengan prioritas awal adalah transfer kredit individual. Selanjutnya secara bertahap mulai tahun 2022 akan dilakukan pengembangan layanan BIFAS untuk transfer kredit, kredit dan request for payment yang akan diimplementasikan pada tahun 2023. Lalu berapa harga layanan BIFAS? Jadi BIFAS menetapkan dua skema harga, yaitu harga dari BI ke peserta dan harga dari peserta ke nasabah. Harga dari BI ke peserta sebesar 19.000 per transaksi. Lalu harga dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal sebesar 2.500 per transaksi. Dasarnya biaya transaksi tersebut akan diturunkan secara bertahap berdasarkan evaluasi secara berkala. Lalu batasan maksimal nominal transaksi melalui BIFAS dan apa dasar pertimbangannya. Jadi batas nominal transaksi BIFAS pada tahap awal ditetapkan sebesar 225 juta per transaksi. Hal tersebut mempertimbangkan kelancaran sistem BIFAS baik di penyelenggaraan maupun peserta, memberikan waktu shipping transaksi dari SKNDI ke BIFAS, dan akan dilakukan review secara berkala sesuai aspek semua, cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Lalu selanjutnya itu adalah LPGS.
Jadi ETGS itu adalah sebuah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan pada transaksi dan bersifat real time, di mana rekening peserta dapat didebit ataupun berkredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Dengan sistem ETGS, peserta pengirim melalui terminal ETGS setempat,nya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem ETGS. uh, Sistem FTPS. Nah, jadi untuk proses settlement, jika proses settlement berhasil, maka transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima. Dan keberhasilan proses settlement tergantung dari kecukupan saldo peserta pengirim, karena dalam sistem BFGS peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Dengan kata lain, peserta RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di bank cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer ke peserta RTGS lainnya. Jadi penyerapan sistem BPJS di Indonesia ini telah dimulai sejak tanggal 17 November 2000, tahun 2000 dengan nama sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BRTGS. Jadi baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.